Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali kita beribadah di minggu pertama pada bulan Agustus ini. Biarlah pagi hari ini kita memberikan hati untuk Tuhan, mengundang hadirat Tuhan untuk bersama-sama kita pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kita, di dalam hati kita pribadi masing-masing, biarlah pujian penyembahan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian
katakan dengan lembut, Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah. Kami menyembah-Mu Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Keinginan dalam hidupku hanya untuk, dengan sungguh lebih lagi kita katakan, Yesus ku sembah Kau Tuhan, Yesus ku sembah Kau.
Kami bersyukur buat kehadiran-Mu pagi ini di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya dan kami merasakan bahwa Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya urapan-Mu turun ke setiap pelayan-pelayan-Mu, mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah mempersiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Tuhan, Engkau jamah setiap jemaat Tuhan yang ada pagi ini, supaya ada sukacita yang penuh dalam hati kami, sehingga sukacita itu dapat kami nikmati. Hadirat-Mu boleh tercurah di tempat ini. Kami yakin dan percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini, di hati dan pikiran kami. Hanya ada kuasa Allah yang maha tinggi yang berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini sepenuhnya dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Engkau yang bertakhta dalam pujian kami saat ini. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya berikan kepadamu Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada haleluya? Haleluya. Seperti biasanya salam GPDI, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Siapa yang di sini rindu melayani Tuhan, boleh angkat tangannya. Rindu akan hadirat Tuhan, amin. Karena hadirat Tuhan yang mampu memulihkan kita, amin. Haleluya, kita mau katakan hatiku rindu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk banget berdiri, kita sama-sama bersuka cita. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu.
Seperti tadi lagu yang dibilang, jadikanlah kami berkat. Mungkin dari ibu-ibu ada yang atau bapak-bapak yang mau membagikan berkat, yaitu kesaksian. Saya buka ruang kesaksian pada hari ini. Dipersilakan. Tidak ada. Kalau belum ada, kita mau angkat lagu lama. Ada kuasa dalam darahnya. Siapa yang percaya bahwa darah Yesus yang akan menyembuhkan kita? Amin. Memulihkan rumah tangga kita, amin. Memulihkan semua dalam kehidupan kita yang kita gumuli hari-hari ini dengan darah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita akan dipulihkan, amin. Amin, ada kuasa dalam darahnya. Dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Berharga, darah domba Allah. Maukah kau terlepas? Maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatanmu berharga, darah domba Allah berharga.
kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, seperti yang Kau ingini Tuhan dalam hidup kami, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ketika Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah memulihkan kita dari dosa-dosa kita, dari sakit-sakit kita, kita berikan hidup kita apa yang Tuhan ingini Tuhan dalam hidup kami Bapa, biar kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Amin. Dengan cara yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, dan Kau berani lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Nyanyikan lagu ini dari awal. Bukan dengan barang, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan cara yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih-Mu Tuhan dan pengorbananmu,
sorga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami agungkan, Bapa yang kami percayai melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Benar ya Tuhan, melalui darah-Mu kami jadi selamat ya Tuhan. Engkau menebus kami bukan dengan emas dan perak ya Tuhan, tetapi melalui darah-Mu yang mahal itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu terhadap kami. Inilah yang kami syukuri di dalam ibadah kami saat ini. Dan biarlah Roh-Mu ya Tuhan menolong kami untuk memahami, mengerti apa yang menjadi tugas kami sebelum Engkau datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu besar melalui mencurahkan Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati kehidupan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kami sudah memuji Engkau melalui pujian kami ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan saat ini. Membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan-Mu untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap diberkati. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, kita berada di dalam rumah Tuhan. Ya. Ada banyak orang yang kepingin beribadah masuk dalam rumah Tuhan, tapi mungkin sakit, mungkin lebih pilih yang lain. Ya, saudara adalah yang berbahagia pada hari ini, karena saudara sudah mengutamakan Tuhan lebih daripada yang lain. Ya, dan pagi hari ini saudara-saudara saya ingin melanjutkan tentang tahapan keselamatan. Ya, pada beberapa minggu yang lalu saya sudah bicara mengenai hal yang tahapan yang pertama. Ya, dalam tahapan keselamatan itu adalah yang pertama pertobatan. Ya, ini penting saudara-saudara, karena pada waktu kita bertobat artinya kita berbalik, ya, berbalik dan membelakangi perbuatan dosa, lalu kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan doktrin tentang pertobatan, ya, itu selalu dihubungkan dengan tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah tentang iman, ya. Iman ini juga yang mendasari kita untuk kita sampai kepada sasaran itu adalah harus kita beriman. Ya. Definisi iman, ya, nanti saya akan jelaskan tentang iman, ya. Hari ini kita akan berbicara tentang iman, tapi tahapan ini supaya saudara nggak lupa, ya, dari pertobatan ke iman, lalu dari iman ke dibenarkan, ya, karena iman kita dibenarkan, lalu kita diangkat menjadi anak-anak Allah, lalu kita dikuduskan, ya. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, untuk kita belajar tentang iman, definisi iman itu ada di Ibrani 11 ayat 1, ya.
Dalam Ibrani 11 ayat 1 ini definisi iman, ya. Jadi saya nggak usah susah-susah cari karena memang di sini sudah ditulis ya tentang iman dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman juga adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi inilah definisi iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa di dalam hidup ini yang saudara harapkan, itu harus didasari dengan iman. Termasuk kalau kita ingin masuk surga, kita harus punya iman. Enggak ada yang amin ya. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus punya iman, saudara-saudara. Kalau nggak punya iman, kita nggak akan sampai ke sana, ya, nggak akan sampai. Karena iman itu adalah bukti segala sesuatu yang kita tidak lihat, yang tidak kita lihat. Kita belum lihat surga hari ini, ya. Baru lihat di dalam firman Tuhan, surga itu begini, begini dan begini dan begitu. Kita belum lihat, tetapi kita percaya surga itu ada, ya. Karena kita beriman. Dan karena kita beriman, kita punya tujuan, ya. Kita punya tujuan bahwa hidup kita nantinya akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam sorga. Ya, kita kembali ke slide. Saya ingin menyampaikan betapa pentingnya iman itu. Ya, ini ya dalam Romawi yang pertama, pentingnya iman karena kalau kita nggak punya iman, ya tanpa iman tidak mungkin hidup kita berkenan kepada Allah. Ya. Jadi iman itu yang membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak mungkin berkenan. Ya. Ibadah kita harus beribadah dengan iman. Ya. Kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan iman. Ya, supaya berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Pada waktu saudara menyanyi, harus menyanyi dengan iman. Ya. Bukan sekedar kita buka mulut, bukan sekedar kita mengeluarkan suara bisa bagus, satu waktu bisa nggak bagus. Tapi yang terpenting pada waktu kita nyanyi dengan iman. Ya. Saya bukan membanggakan Pantai Kosta dulu, ya. Pantai Kosta dulu ada sementara menyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Sementara menyanyi begitu, tumor rontok, ya. Sembuh pada saat itu. Karena apa? Dia nyanyi dengan iman. Ya. Jadi iman yang membuat kita berkenan. Pada waktu kita beriman, Tuhan berkenan dan Tuhan melakukan mujizat. Ya, kenapa kita nggak alami mujizat? Apakah kita berdoa pakai iman atau enggak? Ya, karena itu penting iman. Ya, tanpa iman tidak berkenan sampai 2 kali. Ya, tidak berkenan kepada Allah. Ya, kalau nggak ada iman. Yang berikutnya, dengan iman kita luaskan unsur ilahi menguasai kita. Saudara-saudara, dengan iman yang ada pada kita, ya, biarlah kiranya kuasa Allah itu, unsur-unsur ilahi itu menguasai hidup kita. Sehingga dalam perjalanan hidup kita itu berjalan dengan iman. Amin, saudara-saudara. Bukan berjalan dengan penglihatan, tapi kita berjalan dengan iman. Artinya apa? Kita yakin dalam perjalanan kita itu disertai oleh Tuhan. Itu perjalanan dengan iman. Ya. Banyak mungkin pengalaman dalam kehidupan saudara ketika saudara menghadapi sesuatu yang mustahil. Ya. Tapi saudara tetap maju. Karena apa? Karena ada iman. Pasti Tuhan tolong. Ya.
Nah, iman itu juga kadang-kadang ada tahapan-tahapannya. Ya, iman itu ada tahapan-tahapan. Waktu mau membangun tempat ini, saudara-saudara. Ya. Tahun 2006. Anggarannya 275 juta. Dana waktu itu baru ada 27.500.000. Baru 10% dari anggaran yang ada. Saya belum berani waktu itu. Tapi pemborong Pak Haryanto, dia bilang, "Om, maju saja Om." Aduh, ini jemaat ya ngajarin pendeta ini. Ya. Dia bilang, "Om, maju aja Om. Kalau sudah maju pasti ada dananya." Akhirnya ya ini kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang membangkitkan iman. Ya, akhirnya saya bilang, "Ya, maju." Dan akhirnya selesai. Berjalan dengan iman. Ya, kalau mengikuti dana 27,5 juta pada waktu itu ya cuma baru 10% dari anggaran. Ya, tapi dengan iman akhirnya selesai. Ya, jadi dengan iman kita luaskan ya unsur-unsur ilahi yang bersangkutan dengan rencana Allah, biar itu menguasai kita. Jangan pikiran kita. Ya, kalau pikiran kita ya kita bilang, aduh kayaknya nggak bisa. Kita bisa menggagalkan iman kita, pikiran kita. Ya, jadi nggak mungkin. Apalagi kalau sudah dipikir terus dikatakan nggak mungkin, ya nggak mungkin betul. Ya. Lalu yang ketiga, pentingnya iman. Karena iman, kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus membungkus kita dan kita berkenan menghampiri tahta Tuhan. Ya, dengan iman kita sudah membelakangi dosa. Dosa itu sudah ada di balik kehidupan kita. Sehingga kita berani untuk menghadap hadirat Tuhan. Ya. Nah, dosa ini seringkali menuduh kita. Ya. Kamu orang berdosa, kamu gak layak, kamu gak pantas. Ya. Gak pantas melayani, gak pantas ya, dianggap tidak layak. Tapi kita katakan oleh darah Yesus kita sudah dilayakan. Amin. Kita karena iman itulah ya kita mendapatkan kasih karunia Allah sehingga dalam Tuhan Yesus Kristus Dia yang membungkus kita sehingga kita berkenan untuk menghampiri tahta Tuhan. Ya. Dasarnya di mana kita buka ayatnya dalam Ibrani 10 ayat 19 ada di sini. Ya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh siapa saudara? Darah Yesus. Ya. Oleh darah Yesus yang kita selalu ingat pengorbanan dan kematiannya setiap minggu pertama. Oleh darah Yesus kita sekarang bukan cuma berani, penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus. Lalu dalam ayat yang ke-20, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Pada waktu Yesus mati, tabir terbelah. Ya. Terbukalah jalan baru. Ya. Bukan jalan baru Soleh Iskandar, bukan. Tapi jalan baru, jalan yang Tuhan buat dengan dirinya sendiri. Ya. Dengan dirinya sendiri Dia sudah membuka jalan baru buat saudara dan saya. Ya. Jadi melalui darah Yesus, ya, pengorbanan Yesus,
Itulah yang menjadi dasar iman kita. Ya. Saudara tahu, sampai hari ini orang seberang itu masih bilang bahwa yang mati itu bukan Yesus. Yang mati itu adalah orang yang menyerupai Yesus. Tapi saudara dan saya, kita punya iman, Yesus mati buat kita. Amin. Ya. Jadi di sono bilang bukan Yesus yang mati, tapi orang yang menyerupai Yesus. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa yang menjadi dasar-dasar buat iman kita. Ya, itu sebabnya saya merasa ini penting. Ya, walaupun ini adalah merupakan pelajaran dasar, tetapi ini penting supaya saudara tidak digoyahkan. Ya, supaya saudara tidak digoyahkan. Karena sekarang sudah mulai muncul bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus lebih rendah dari Tuhan. Ya. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini, saudara-saudara, tentang poin yang kedua atau 2 Romawi, tentang struktur iman. Ya. Nah, tentang struktur iman ini saya ingin menjelaskan dia sama dengan pertobatan. Kalau pertobatan juga melalui intelektual, pikiran, melalui hati, melalui perasaan, dan melalui kehendak. Begitu juga di dalam struktur iman. Ya. Di dalam struktur iman, yang pertama adalah faktor intelek. Ya. Dalam struktur iman, yang pertama adalah faktor intelek. Menjadi dasar keyakinan kita, karena tidak mungkin orang akan beriman tidak didahului dengan pekerjaan Roh Kudus yang memberi pengertian kepada kita. Ya. Jadi ingat, ada unsur Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita, sehingga dengan mulut kita berkata, Aba, ya Bapa. Ya, jadi lewat intelektual kita. Ya. Nah, dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman itu, ya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Tuhan kasih kepada kita 2 telinga. Ya. Untuk kita mendengar. Mendengar tentang apa? Mendengar tentang firman. Ya. Jangan kita seperti Eutikus. Ya. Eutikus itu kuping sebelah dengar firman, kuping yang sebelah dengar berita dunia. Akhirnya pada waktu sang pengkhotbah menyampaikan firman, dia tertidur dan akhirnya jatuh. Ya, itu adalah gambaran, saudara-saudara. Ya, seringkali saya suka bilang begini, kalau kita dengar firman, kita fokus kepada firman. Ya. Kalau saya aja sebagai hamba Tuhan, ya, saya nggak suka kalau saudara lagi dengar firman lalu saudara main game, ya, lalu saudara buka yang lain-lain, apalagi Tuhan. Ya, karena apa? Dengan firman itulah yang membuat kita imannya bangkit. Ya, iman itu datangnya, timbulnya dari firman yang kita dengar. Ya. Karena itu jangan kita sepelekan firman. Ya. Contoh itu Eutikus. Ya. Dia duduk di jendela. Sebelah dengar hal dunia, ya, yang sebelah sini dengar firman. Tuhan gak berkenan. Jatuh. Ya. Jadi mari saudara-saudara, kalau kita ingin melihat
bahwa iman itu berkuasa, mari kita lakukan dengan hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan gak mau diduakan, saudara-saudara. Ya. Jangan memuji Tuhan sambil saudara buka handphone. Ya. Bagaimana kuasa Tuhan mau bekerja dalam kita? Ya. Sementara saudara memuji Tuhan, mungkin saudara ada WhatsApp, gak mungkin kita fokus untuk memuji Tuhan. Ya. Kalau saya masih tegur, itu artinya Tuhan masih sayang. Kalau Tuhan sendiri yang tegur, kasihan. Ya. Nah, ayat yang berikutnya kita buka dalam Filipi pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Berarti ada faktor intelektual. Ya. Dalam pengetahuan yang benar, maksudnya adalah pengetahuan yang adalah firman Allah, yang sesuai dengan firman Allah. Ya. Tapi akal bukan satu-satunya. Ya. Nanti saya akan jelaskan bahwa peran Roh Kudus itu jauh lebih tinggi dari akal kita. Ya. Jadi kita nggak melarang kalau kita belajar. Saya juga sampai sekarang masih belajar, ya, belajar. Tapi peran Roh Kudus itu juga tidak boleh ditinggalkan, ya, nggak boleh, karena Roh Kudus dia yang akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ya, kalau kita belajar tanpa pimpinan Roh Kudus, hati-hati, ya. Jadi inilah doaku, ya, Paulus berdoa buat orang Filipi. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Lalu ayat yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih, kamu dapat memutuskan apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ya, ketika Kristus datang nanti, didapati hidup kita tidak bercacat. Karena apa? Terus dibaharui. Ya, kata Paulus bilang, terus hidup kita dibaharui hari lepas hari. Ya. Tubuh kita makin merosot, tapi iman kita dibaharui. Batin kita dibaharui hari lepas hari. Sampai Kristus datang pada kali yang kedua. Ya. Nah, ini yang pertama, faktor intelek. Lalu yang kedua adalah faktor perasaan. Ya. Iman juga ada unsur perasaan, ada faktor perasaan. Terkadang ya, perasaan dan iman itu bertentangan, saudara-saudara. Ya. Tapi yang membuat kita beriman itu tidak terlepas dari yang namanya perasaan. Ya. Karena ketika kita beriman, ya, ada sukacita. Ya. Ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, dulu mungkin kita nggak suka nyanyi. Tetapi ketika kita beriman kepada Yesus, kenapa jadi suka memuji Tuhan? Ya, itu unsur perasaan, faktor perasaan itu membangkitkan iman kita sehingga ada pujian yang kita panjatkan kepada Allah. Ya. Kita lihat di dalam Galatia pasal 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Ya, hati kita.
Sehingga kita bisa berkata ya Aba, ya Bapa. Ya. Hati kita disentuh oleh Roh Kudus. Ya. Oleh Roh anaknya itu menyentuh hati kita, sehingga dengan mulut kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Perasaan kita, ya, faktor perasaan ada di dalam keimanan, ya, sehingga kita bisa berkata bahwa suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Kita belum ke surga, tapi kita seperti merasakan suasana surga turun pada waktu kita memuji-muji Tuhan. Ya, hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan sukacita Allah. Ya. Isinya surga apa sih? Ya, surga isinya itu sukacita, damai sejahtera, dan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Karena itu saudara-saudara, waktu kita lagi beribadah kepada Tuhan, kita sedang belajar untuk berada di surga. Ya, memuji-muji Tuhan. Ya, suasana kita merasakan suasana surga turun atas ibadah kita. Saya mendengar banyak kesaksian ketika orang datang di kalau nggak salah di Afghanistan atau di mana itu yang gerejanya sampai 3 kilo, ya, gerejanya sampai 3 kilo sudah. Bahkan ada yang lebih besar, yang 5 kilo gerejanya itu. Jadi bayangkan kalau 5 kilo saudara-saudara, mau ambil persembahan pakai mobil. Ya, gerejanya besarnya 5 kilo. Dan itu orang saudara-saudara, saya dengar mereka belum masuk ke gereja, masih di luar. Itu yang cerita, dia bilang itu sukacita itu sudah berasa. Dari luar mau masuk ke gereja itu sukacitanya sudah ada. Ya. Nah itu saudara-saudara. Jadi pekerjaan iman ini luar biasa. Kalau hati kita sudah dikuasai oleh iman kepada Tuhan, kita bisa bersukacita walaupun ada beban. Ya. Kita bisa berdoa, bisa mengucap syukur walaupun kita sedang dibebani dengan beban yang berat. Iman itu ada faktor perasaan. Ya. Lalu kita lihat dalam Mazmur 106 ayat yang ke-12. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Ya. Ketika pengertian, kita mengerti tentang firman Allah, hatinya ikut berperan. Hatinya menyanyi buat Tuhan, memberikan puji-pujian. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sama seperti pertobatan. Ya. Ada unsur intelektual, ada unsur perasaan, dan yang ketiga ada faktor kehendak. Ya. Ada faktor kehendak. Ya. Ada 2 macam kehendak dalam hidup kita. Ini yang harus kita tahu. Kenapa kadang-kadang saya menghendaki untuk datang beribadah kepada Tuhan, tapi tiba-tiba saya nggak sampai di gereja. Ya, tahu-tahu menyimpang ke tempat lain. Kenapa? Karena ada 2 kehendak dalam hidup kita. Ya, dalam faktor kehendak ini kita mau belajar. Ada 2 kehendak. Yang pertama adalah kehendak roh supaya kita melakukan firman Tuhan. Amin. Satu gereja mendengar khotbah yang sama. Tapi ada yang satu dia melakukan firman Tuhan, yang lainnya tidak melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena roh yang ada pada kita
Ya. Dia menginginkan kita untuk melakukan firman. Roh yang ada pada kita, dia ingin supaya kita melakukan firman Tuhan. Tetapi ada kehendak yang berikut. Ini dia. Kehendak apa saudara? Daging. Yang kedua adalah kehendak daging yang ingin apa? Menggagalkan kehendak roh. Ya. Ini dia saudara. Jadi kadang-kadang bertentangan di dalam hati kita. Ya. Karena ada dua kehendak. Ada kehendak yang dikerjakan oleh roh. Dia ingin melakukan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Tapi ada kehendak daging. Mana yang lebih kuat? Ya. Kalau roh yang lebih kuat menguasai hidup kita, maka pada saat itu saudara melakukan firman Tuhan. Tapi kalau daging lebih kuat daripada roh yang ada pada kita, ya, maka saudara tidak akan melakukan firman. Karena daging lebih kuat. Ya, rohnya sama seperti waktu murid-murid dia berlayar naik perahu. Ada Yesus enggak? Ada. Tapi Yesus dibiarkan tidur. Ya. Sehingga Yesus tidak mengerjakan apa-apa karena dia tidur. Ya. Sepertinya kita berani berlayar sendiri. Mampu kita berlayar sendiri. Apa yang terjadi di tengah jalan? Tiba-tiba angin tofan datang. Ombak datang. Air mulai masuk ke dalam perahu. Baru kita kelabakan cari Yesus. Ya. Kita ada Yesus loh. Kita ada Yesus. Dibangunkanlah Yesus. Ya. Baru di situ Yesus seperti bermanfaat, ada kuasa yang dikerjakan oleh Yesus. Kalau kita tidak berikan kesempatan, dia nggak akan memaksa, saudara-saudara. Karena itu di dalam hati kita ini ada dua kehendak. Ya. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, hati berkehendak, tapi tubuh lemah. Ya. Hatinya berkehendak, tapi tubuh lemah. Nah, tubuh inilah roh daging. Ya. Tubuh inilah kehendak daging. Ya. Rohnya menyala-nyala tapi dagingnya lemah. Udahlah, enggak usah datang juga enggak apa-apa. Nanti Om Markus juga tahu. Bukan masalah Om Markus tahu. Ya. Kita membiasakan daging bekerja lebih di dalam kita. Ya, sehingga satu waktu kita menghadapi satu persoalan, satu pergumulan, terbiasa dengan daging yang bekerja dalam kita, bukan roh. Ya, jadi kehendak dalam hidup kita itu ada dua, ada kehendak roh dan kehendak daging. Apa kata firman Tuhan tentang kehendak roh dan kehendak daging? Karena ini bicara tentang faktor kehendak. Ya, kita lihat ayatnya. Galatia 5 ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging, apa saudara? Berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena dua-duanya bertentangan, nah ini. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya. Jadi karena bertentangan, siapa lebih kuat di dalam hidup kita? Ya. Nah, di dalam tubuh kita itu, di dalam kehidupan ini secara utuh ada tubuh, jiwa, dan roh. Tiga-tiganya butuh asupan. Ya.
Tiga-tiganya butuh asupan. Daging, tubuh kita butuh makanan. Jiwa butuh hiburan. Roh butuh firman. Ya, itulah makanan tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita harus utuh, saudara-saudara. Ya, kita harus seutuhnya. Hidup kita ini harus diselamatkan oleh Tuhan. Ya, kita harus diselamatkan. Ya, kalau kita daging terus yang dipenuhi, rohnya kecil. Ya, ketika kita menghadapi tantangan, belum apa-apa sudah takut duluan. Karena apa? Rohnya kecil di dalam kita. Nggak ada kekuatan roh. Ya. Sehingga kita untuk melakukan kehendak Allah saja, kita nggak bisa. Ya. Karena itu bertentangan antara roh daging dan roh kita. Ya. Kalau rohnya lebih kuat, pasti kita akan melawan kehendak daging. Ya. Pasti kita akan lawan kehendak daging. Ya. Nah, kita akan lanjut saudara-saudara ya. Kita sudah sampai kepada poin yang kedua, lalu kita akan masuk kepada 3 ya. Ini macam-macam iman. Ya, artinya ada bermacam-macam orang beriman ya. Ada macam-macam bentuk iman yang ada ya dalam hidup manusia. Nantinya kita akan sampai kepada kita harus ada satu pengajaran dan satu iman ya. Satu pengajaran, satu iman dalam roh Tuhan. Nah, kalau saya sampaikan ada macam-macam iman, artinya kalau orang di dalam perjanjian lama, ya, orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, mereka tidak mengenal Yesus. Ya kan? Mereka tidak beriman kepada Yesus. Yesus belum lahir pada waktu itu. Ya, jadi mereka beriman kepada Allah Bapa. Ya, kita buka ayatnya. Yohanes 5 ayat 24. Tolong Andre. Yohanes 5 ayat 24. Orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama ya itu Trinitas belum dinyatakan kepada bangsa Israel ya. Bangsa Israel kalau mereka berdoa Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Karena mereka mengenal Allah Bapa. Ya. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, kata Yesus, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi saudara-saudara, orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, mereka hanya mengenal Allah Bapa, mereka juga selamat memperoleh hidup yang kekal. Ya, karena mereka sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Ya, satu ayat lagi, Keluaran 3 ayat 6. Keluaran yang ketiga. Keluaran 3 ayat 6. Lagi ia berfirman,
Akulah Allah ayahmu. Nah ini dia saudara. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub inilah bapak-bapak bagi keturunan Israel. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ya. Begitu kudus dan sucinya Allah itu. Ya. Sehingga Musa takut, dia menutupi mukanya. Ia tidak takut, sebab ia takut memandang Allah. Ya. Allah itu penuh dengan kemuliaan, Allah penuh dengan kekudusan, ya, yang dikenal oleh bangsa Israel. Dia mengenal Allah Bapa itu begitu suci. Ya. Waktu kami ke Israel, kami melihat tempat yang belukar duri, ya, di mana ketika Allah menampakkan diri kepada Musa, ya, Musa hanya melihat itu belukar itu berapi, ya. Musa nggak berani lihat, saudara-saudara. Begitu mulianya, begitu kudusnya Allah itu, ya. Tetapi setelah itu kan Allah turun ke dalam dunia. Dia menjadi sama seperti saudara dan saya. Ya. Nah, jadi pada perjanjian lama orang beriman kepada Allah Bapa. Kita kembali ke slide. Kita akan melihat yang kedua. Lalu yang kedua, beriman kepada Yesus. Ya. Beriman kepada Yesus. Yohanes 14 ayat 1. David baca Yohanes 14 ayat 1. Ya, kita tetap di slide aja, Andre. Ya. Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Ya, orang ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, orang beriman kepada Yesus. Ya, orang beriman kepada Yesus. Nah ini, ada pendeta yang bilang, ya, kapan Yesus bilang bahwa kalau kamu berdoa di dalam namaku, kamu akan dijawab. Ya. Seolah-olah Yesus tidak punya kuasa. Seolah-olah Yesus tidak bisa melakukan sesuatu yang ilahi. Ya. Kita baca ayatnya. Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Ya, tolong Saudara Andre, Yohanes 14 ayat 12 dan 13. Ya. Jadi hati-hati sekarang, ya, karena udah mengecilkan Yesus, lalu bilang Yesus sendiri nggak pernah bilang berdoa dalam namaku. Coba kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus. Ya kan, ini kan Yesus yang berkata. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lalu ayat berikutnya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dalam nama Yesus. Ya. Heran kan? Karena belajar, mulai berpikir Yesus itu kan manusia. Dia hanya diberi kelebihan. Itu sudah sama dengan saksi Yehova, saudara-saudara. Ya. Lalu dia bilang bahwa Yesus tidak pernah
meminta berdoa dalam namaku. Di sini ada. Apa saja yang kamu minta dalam namaku. Ini perkataan Yesus. Aku akan melakukannya. Dia berkuasa untuk melakukan. Dengan tujuan supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ya, jelas. Ayat ini jelas. Minta dalam namaku, dalam nama Yesus. Ya. Saya pernah hampir 4 jam saya berdebat dengan orang yang pengagum Yahweh, saudara-saudara. Ya. Di sini kami bertukar pikiran. Ya. Dia bilang begini, kalau ada nama Allah, kenapa kita mesti panggil Yesus? Kalau ada namanya Allah, kenapa kita mesti panggil Yesus? Menurut yang saya belajar, nama Allah itu YHWH. Coba sebutkan nama YHWH. Bisa nggak? Letter YHWH. Kita nggak bisa baca. Ya. Makanya para ahli-ahli Alkitab mereka memasukkan huruf hidup. Yahweh bisa Yehova, ya. Nah, dia bilang, kenapa kita tidak panggil Yahweh? Kenapa kita panggil Yesus? Saya bilang begini, Om, kita kenal presiden kita, Abdul Rahman Wahid. Kenapa dipanggil Gus Dur? Dia tahu kalau dipanggil Gus Dur dia nengok. Kalau dipanggil Gus Dur dia tahu bahwa itu panggilan itu buat saya. Apalagi Allah kita. Saya bilang, orang berdoa dalam bahasa Betawi aja Tuhan tahu. Ya. Babe yang ada di sorga, kira-kira Tuhan tahu nggak? Tahu, orang Allah Maha tahu. Tuhan lihat hati kita, saudara-saudara. Dan saya katakan, dari sejak saya mengenal Kristen, saya panggil nama Yesus dan nama itu berkuasa. Dan buat saya pegang firman Tuhan, kuasa Yesus itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Ya. Saya bilang, Om, yang penting Om jangan paksakan saya untuk saya menggunakan Yahweh. Kalau Om mau pakai Yahweh silakan. Ya. Jangan paksakan saya untuk saya menggunakan Yahweh. Karena saya yakin kepada Yesus Juru Selamat. Ya. Yesus yang berkuasa. Ya, makanya kita beriman kepada Yesus. Ya, kita kembali ke slide. Jadi ada macam-macam iman. Yang pertama iman kepada Allah Bapa. Yang kedua iman kepada Yesus. Nah, ini kita perlu belajar yang ketiga, saudara-saudara. Ini yang sering kali orang lupa. Ya. Yang ketiga adalah iman yang menyelamatkan. Ya. Apa maksudnya dengan iman yang menyelamatkan? Ya. Kita bisa tahu dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Ya, coba Yeriel bisa tolong baca. Filipi 2 ayat 12 dan 13.
Iya, saudara-saudara, ini yang banyak kali orang nggak paham. Yang penting saya percaya Yesus, saya dibaptis, sudah, nggak perlu ke gereja, nggak perlu baca Alkitab, nggak perlu berdoa. Ya. Padahal ada iman yang menyelamatkan. Artinya apa? Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Ya, jadi nggak cukup kita begitu bertobat sudah titik nggak melakukan apa-apa. Salah, saudara-saudara. Kita harus mengerjakan keselamatan. Dengan cara bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Ada persekutuan. Ya. Ya. Saya tidak mengecilkan ibadah online. Kita juga pernah online. Ya kan? Tapi kenapa kita perlu persekutuan? Ya. Ibrani 10 ayat 25. David, Ibrani 10 ayat 25. Kenapa kita perlu datang ke gereja? Kan kalau kita ngikutin online juga sama aja. Dengar puji-pujian, kita dengar firman. Kenapa kita perlu ke gereja? Ya, kita sedang mengerjakan keselamatan. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Ya, tunggu dulu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan. Ya, ibadah. Ya, jadi perlu nggak ibadah? Perlu, saudara-saudara. Lanjut. Beberapa orang yang biasa seperti itu. Untung nggak banyak, saudara, cuma beberapa orang. Terus? Tetapi marilah kita saling menasihati. Ya. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Kita harus semakin giat melakukannya. Semakin giat mengerjakan keselamatan itu. Semakin giat kita beribadah kepada Tuhan. Semakin giat kita dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Menjelang hari kedatangan Tuhan. Ya. Karena apa? Pada waktu kita beribadah, ya, kita rasakan hadirat Tuhan. Ya. Awan Datu dulu pernah bikin lagu. Dan menikmati baitnya, dan menikmati firman-Nya, ya, kuasanya, ya, menikmati baitnya, menikmati kuasanya, ya. Jadi mari kita kerjakan. Ada iman yang menyelamatkan. Ya, artinya bahwa iman itu harus dikerjakan. Kalau pertobatan itu baru awal. Itu baru dasar. Ya, yang saya gambarkan sengaja saya bikin kayak tangga. Ya, dasarnya itu pertobatan. Baru naik level memiliki iman. Ya, kita kembali ke ayatnya yang berikut. Efesus 4 ayat 12 sampai 15. Efesus 4 ayat 12 sampai 15. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ada gembala, ada penginjil, itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Ya. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, saya nggak tahu nanti ke depannya. Ya, karena dibilang akhir zaman akan ada masa yang sukar. Jadi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Selagi Tuhan kasih kesempatan untuk kita beribadah, beribadahlah. Biar kita diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Saya pernah bilang bahwa mempelai itu hanya berlaku untuk orang dewasa. Ya, kita harus dewasa di dalam Tuhan, maka kita akan bertemu dengan mempelai pria yang adalah Kristus. Kita harus mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya. Sampai kita menjadi sempurna sama seperti Kristus. Ayat 14, Andre. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Ya. Yang repotnya adalah ketika pengajaran itu sudah sesat, kita masih bela. Bahaya, saudara-saudara. Pengajaran ini nanti akan ada yang lebih aneh-aneh lagi, saudara. Saya dari dulu suka bilang, dulu ada pengajaran baru. Ya. Orang bertobat harus muntah-muntah. Pak Sagala masih sempat dengar nggak Pak? Orang yang bertobat harus muntah-muntah. Didoakan sampai muntah. Saudara bisa bayangkan kalau di gereja ini 3 orang muntah aja saya bisa. Udah bingung saudara-saudara. Gimana kalau 10 jemaat, kalau semua jemaat didoakan muntah-muntah. Katanya dosanya harus keluar melalui muntah-muntah. Ya. Sekarang hilang. Ya. Dulu bilang ini baru pelajaran, ini pelajaran baru. Ya. Ini baru pelajaran. Ini pelajaran baru. Terus dulu muncul lagi. Ya. Ada yang mesti ditampar-tampar. Di Manado itu. Ya, orang yang mau bertobat mesti ditampar. Pak. Baru dia bertobat. Ya. Apa iya dasarnya mana? Ya. Jadi kalau itu kita kembali kepada firman, saudara-saudara. Kita kembali kepada firman. Di Toronto ada pergerakan ketawa dalam roh. Ya. Ketawa dalam roh. Ada satu yang berdoa kata, yang lain ikut ketawa, saudara-saudara. Yang lain ikut ketawa. Ketawanya bukan karena di dalam roh, karena dia dengerin orang ini ketawa. Terus yang lain pada ngikutin lagi, saudara-saudara. Dulu ramai sekali, waktu lagi munculnya itu ketawa di dalam roh. Padahal mungkin itu di Toronto memang terjadi, ya. Tapi kan nggak harus paketan seperti itu dibawa-bawa ke sini yang orang dipaksa-paksa suruh ketawa. Ya. Jadi pengajaran ini ya tidak seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Jadi kita harus kembali kepada dasar firman. Ya. Karena itu saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan saya belajar lagi tentang tahapan-tahapan keselamatan ini. Ya, saya berharap ini bisa memperlengkapi setiap jemaat ya sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Ayat 15-nya, Andre. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal. Ini dia. Kita bertumbuh harus ada arahnya, saudara. Ya. Kita harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus
yang adalah kepala, kita adalah tubuh. Ya. Jadi jangan tubuhnya berjalan sendiri, nggak mengikuti kepala. Ya. Kita harus bertumbuh, tapi bertumbuh di dalam Kristus. Ya, jadi jangan bertumbuh dengan cara-cara sendiri. Kita kembali ke laptop. Ya. Iman yang menyelamatkan. Kita bersyukur saudara kalau kita boleh beriman. Tapi iman itu harus dikerjakan. Ya, iman itu harus dikerjakan. Lalu yang keempat, ini ada dua lagi nih. Iman kepada firman Allah. Nah ini dia saudara-saudara. Iman kepada firman Allah. Saudara ingat seorang perwira yang hambanya hampir mati, sakit parah, hampir mati. Ya dia hanya bilang begini, katakan saja sepatah kata, aku percaya hambaku akan sembuh. Firman itu berkuasa, amin. Firman itu berkuasa, karena itu ketika iman kita lemah, dengar firman. Ketika kita lemah imannya, baca firman. Karena firman itu bisa menimbulkan iman, membangkitkan iman. Ya. Kita yakini ya ayat-ayat firman Tuhan. Ya, Roma 1 ayat 16 dan 17 ya. Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu adalah kekuatan. Ya, ketika kita dengar Injil, kita mendapat kekuatan. Ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, perhatikan, dan memimpin kepada iman. Dari iman memimpin kepada iman. Iman itu akan terus bekerja dalam hidup kita, akan semakin beriman kalau kita menerima firman Allah. Ya. Orang sama-sama, saya bilang sama-sama menghadapi pergumulan. Ya. Yang satu bilang, aduh pergumulan ini terlalu berat buat saya. Padahal pergumulannya sama. Ini terlalu berat buat saya. Kenapa? Gak ada firman di dalam hidupnya. Ya. Tapi yang satu lagi karena dia penuh dengan firman, dia berkata, saya yakin waktunya Tuhan yang terbaik untuk tolong saya. Masalahnya sama, tapi dihadapi dengan cara yang berbeda. Karena yang satu gak punya firman. Yang lain dia penuh firman. Dia punya keyakinan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tahu dari mana? Dari firman. Pencobaan-pencobaan itu adalah hal biasa. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Ya. Tahu dari mana? Dari firman Allah. Jadi kita imani firman Allah ini. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Ya, berikutnya di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Kita harus ingat saudara-saudara bahwa perjalanan hidup rohani kita, kehidupan rohani kita itu adalah seperti sesuatu yang akan dimangsa oleh singa. Ya. Jadi di sini demikian juga kamu hai orang-orang muda,
tunduklah kepada orang-orang tua. Ini belajar taat dan rendah hati. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang dengan terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat berikut 6. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Berikut